Saudaraku, berbicara tentang ketenangan batin, ketenangan hati, ketenangan jiwa. Ini adalah sebuah dambaan dari setiap manusia. Memiliki hati yang tenang, hati yang damai, hati yang sejuk. Namun banyak sekali di antara kita yang masih sulit untuk mendapatkan ketenangan hati tersebut. Bahkan tidak jarang yang harus mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Hanya ingin mendapatkan yang namanya ketenangan hati. Meskipun hal itu sudah dilakukan. Belum juga ketenangan hati ini didapatkannya. Kita semua tahu bahwasanya ketenangan hati ini bukanlah hanya masalah-masalah yang bersifat materi, masalah-masalah yang bersifat keduniaan. Akan tetapi ketenangan hati ini akan kita dapat apabila kita mampu mengembalikan hati kita kepada yang maha membuat ketenangan hati tersebut, kepada yang maha membolak-balikkan hati dari setiap manusia. Tiada lain, tiada bukan, adalah Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang senantiasa merupakan sumber dari ketentraman jiwa, ketentraman batin, dan ketentraman hati bagi setiap anak cucu Adam. Banyak sekali yang membuat kita semua kesulitan untuk mendapatkan ketenangan hati. Antara lain dikarenakan kesibukan kerja, beban kehidupan yang semakin berat, tekanan pekerjaan yang begitu kuat dan mengikat, tuntutan kehidupan yang glamor, bahkan kemajuan zaman yang semakin canggih. Ini adalah beberapa faktor-faktor eksternal, faktor-faktor dari luar yang membuat kita kesulitan untuk mendapatkan ketenangan jiwa. Bahkan ada juga faktor-faktor yang dari dalam diri kita sendiri. Di antaranya adanya stres yang ada di dalam diri, memikirkan bagaimana mendidik anak-anak di zaman yang milenial ini. Ini juga bisa membuat hambatan bagi kita untuk mendapatkan yang namanya ketenangan hati dan ketenangan jiwa. Banyak sekali orang-orang yang mengalami gagal di dalam mendapatkan ketenangan hati, ketentraman batin, dan kedamaian yang ada di dalam dirinya. Di sini akan kami sampaikan beberapa cara, beberapa tips agar kita mendapatkan ketenangan di dalam hati kita. Ada yang pertama yaitu senantiasa mengingat pada Sang yang Maha Pencipta, Tuhan yang Maha Esa. Ada banyak cara agar kita bisa mengingat Tuhan. Senantiasa melakukan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ini juga cara untuk mengingat Tuhan. Berzikir bagi umat muslim, ini juga cara yang efektif untuk mengingat Tuhan. Karena Tuhan
Tuhan penguasa alam semesta inilah satu-satunya sandaran yang kokoh buat setiap manusia di dalam menjalani kehidupan ini. Cara yang kedua adalah menumbuhkan rasa ikhlas dalam menjalani kehidupan. Keikhlasan hati akan membawa kita kepada jiwa yang tenang. Karena hati yang ikhlas akan semua ketetapan dari Tuhan akan melahirkan sebuah perilaku yang sabar, jujur, taat, dan juga berakhlak mulia. Melakukan segala sesuatu tanpa pamrih. Ini adalah ciri hal manusia yang ikhlas. Sebuah indikator keberhasilan keikhlasan jiwa dari seseorang. Yang ketiga adalah selalu bersyukur. Mensyukuri semua nikmat yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Ini adalah sebuah ungkapan terima kasih seorang hamba kepada Sang Khalik. Sebaiknya rasa syukur ini tidak hanya diucapkan melalui bibir, akan tetapi dengan merealisasikan nikmat yang telah diberikan Tuhan kepada kita dengan cara melakukan dan membagikan apa yang telah kita dapatkan. Senantiasa berbagi kebaikan, menolong orang lain, dan selalu berusaha berbuat baik. Ini adalah cara kita untuk mensyukuri nikmat yang telah Tuhan berikan. Yang keempat adalah menumbuhkan sifat menerima ketentuan apapun dari Tuhan. Karena kita harus yakin bahwa semua ketentuan Tuhan adalah mengandung hikmah yang sangat besar bagi kehidupan kita. Apapun ketentuan dari Tuhan, baik itu ketentuan yang baik maupun ketentuan yang buruk menurut manusia, ketentuan tentang rezeki, ketentuan tentang jodoh, dan ketentuan tentang maut. Ini harus diterima dengan ikhlas. Sebagai seorang hamba menerima sedikit dan banyaknya pemberian Tuhan, baginya akan semua pemberian Tuhan adalah anugerah. Nantiasa bersyukur serta ikhlas menerimanya. Sifat inilah yang menjadi barometer dari ketenangan batin. Yang selanjutnya adalah sabar. Kita harus nantiasa sabar mendapati apapun di dalam kehidupan ini. Tanamkan di dalam jiwa kita bahwasanya kalau kita mampu dan mau bersabar, pasti kita akan mendapatkan buah dari kesabaran kita, buah dari ketaatan kita, buah dari kepasrahan kita. Itulah tadi beberapa cara dan solusi untuk membuat hati kita menjadi tentram, nyaman, tenang, damai di dalam menjalani kehidupan ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dan sangat singkat ini bisa membawa manfaat
kita semua. Terima kasih.